warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ya. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 ya. Saya Kusmarniati dari SMA Negeri 1 Pringgesela Kabupaten Lombok Timur. Dan saya Nur Hidayah dari SMPN 1 Aikmal Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur. Dan saya Abdurrahman dari SMPN 3 Satwa Taranu Kabupaten Sumbawa. Ya. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat saya sendiri dan saya sebagai coachnya. Dan saya sebagai coaching. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Abdurrahman? Waalaikumsalam, baik Bu, alhamdulillah sehat. Iya, baik Pak Abdurrahman. Sebelum kita memulai proses coaching ya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coaching Bapak ya dengan si coaching nanti. Tapi sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian ya dalam observasi saya nanti Pak Abdurrahman agar Pak Abdurrahman juga tahu ya. Nah, di mana rubrik penilaian ini akan menjadi penilaian saya ya nantinya ya. Semoga saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya. Yaitu kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi present ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, Pak Abdurrahman ya, nanti di percakapan dengan coach yaitu Bunda Nur Hidayah ya, nanti saya harapkan juga nanti Paman akan menggunakan alur dari Tirta ya. Iya. Nah, itu rubrik penilaian saya nanti Paman ya. Jadi acuan dalam penilaian Bapak nantinya bagaimana bisa dipahami? Siap Bu, paham Bu. Iya, oke Bapak Abdurrahman. Kalau begitu sebelum dimulai ya untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa boleh Pak Abdurrahman? Boleh Bu. Iya. Oke, yang pertama yang akan saya ajukan di sini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, jadi di sini ada dua kompetensi yang coaching yang ingin saya kembangkan nih Bu, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, dari dua kompetensi yang sudah Bapak buat, itu kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik ya akan Bapak kembangkan nantinya pada proses coaching ya, coaching nanti. Ya, nanti secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi yang dihadapi dan nanti coach saya bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang beliau hadapi gitu. Nah, baik Pak Abdurrahman ya. Nanti memang benar ya, mendengarkan aktif memang merupakan salah satu kunci utama ya untuk bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching nanti ya. Nah, Pak Abdurrahman, untuk pertanyaan terakhir nih ya, indikator ketercapaian yang ingin Bapak ya
inginkan dalam proses percakapan nanti itu seperti apa? Baik Bu, jadi indikator ketercapaian yang saya tuju di sini adalah bahwa nanti dalam coaching itu saya akan menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar menemukan solusi dan permasalahan yang beliau temui. Begitu Bu. Iya, baik. Semoga indikator yang Bapak Abdurrahman sampaikan terkait dengan proses melalui alur tirta ya, itu akan bisa menyelesaikan atau menemukan ide-ide dari coaching nanti ya dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Terima kasih. Hanya itu mungkin Pak Abdurrahman, silakan ya dimulai proses percakapannya. Ya, terima kasih Bu. Tetap dialog ini Bu ya. Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Paman. Ya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu pada malam ini. Kita akan ngobrol sebentar Bu. Baik Bu. Apa yang mau kita obrolkan malam ini? Kira-kira Bu Nur? Ini Paman, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya yang saat ini di kelas 8 SMP dengan kurikulum Merdeka. Saya kok mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Beberapa siswa malahan malas Paman dalam mengumpulkan tugasnya. Oh, jadi begitu Bu ya? Iya. Jadi saat ini anak-anak ibu itu belakangan mengalami penurunan motivasi belajar sehingga berdampak pada penurunan nilainya Bu ya, hasil belajarnya. Kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya ingin menemukan hal-hal baru yang kira-kira dapat memotivasi siswa saya Paman agar lebih giat dalam belajar. Ya baik Bu. Dari level 1 sampai 10 kira-kira ini Bu, menurut Ibu Nur itu Ibu Nur ada di level keberapa saat ini dalam memotivasi murid dalam belajarnya? Karena saya belum memulai ya Paman, mungkin saat ini saya merasa ada di level 6 Paman. Ada di level 6. Nah, Bu Nur ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Sebenarnya sih saya tidak ingin muluk-muluk ya Pak Man. Ada di level 8 saja ya, saat kayaknya cukup menurut baik, saya. Ke level 8 baik Bu. Kira-kira apa rencana Ibu Nur untuk bisa sampai di level 8? Mungkin yang pertama ya saya akan melakukan manajemen kelas dulu, yaitu misalnya kita membuat is breaking ya. Yang kedua menggunakan media video pembelajaran supaya bisa terutama yang mempunyai minat belajar audio visual ya, ini bisa meningkatkan pembelajarannya. Terus diawali juga yang ketiga, yaitu diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu Paman. Baik, luar biasa Bu. Dari beberapa rencana yang Ibu Nur sampaikan tadi, mana ini menurut Ibu Nur yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat atau yang mendesak untuk dilakukan? Oh ya, yang akan segera saya lakukan Paman dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video kayaknya Paman, di mana video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai kayaknya Paman. Oh, jadi begitu, bagus Bu. Ya, baik, untuk memudahkan pekerjaan Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu Nur dalam melaksanakan rencana aksinya dan memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu Nur buat? Kayaknya Bu Amel Pak Man, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya kan belajar kepada beliau cara membuat video Pak Man yang menarik. Oh begitu Bu ya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu Nur buat itu
dapat terlaksana dengan baik. Oh, itu ya Paman. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Paman. Nanti dari sana Paman akan tahu tentang cerminan hasil rencana saya Paman. Manajemen yang saya akan lakukan itu nanti bagaimana mewujudkan supaya anak saya termotivasi Paman ya. Masih ada lagi dari obrolan kita yang menarik ini Bu, apa yang sudah Ibu Nur dapatkan? Oh, terima kasih Paman. Saya sudah dapat menemukan cara meningkatkan bagaimana memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi itu ya Paman. Selain itu juga menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid Paman. Yang membuat motivasi menurun ini saya usahakan untuk menemukan cara-cara dari 3 langkah tadi itu Paman. Bagus Bu Nur, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Nah, baik Bu Nur, terima kasih mau berbincang-bincang dengan saya Bu ya. Saya tunggu hasil rencana Ibu Nur setelah melaksanakan cara-cara motivasi murid Ibu. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama Paman. Saya juga sangat berterima kasih atas waktunya Paman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdurrahman, ya tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci yaitu Bunda Nur Hidayah ya terkait dengan proses coachingnya tadi ya. Saya menemukan ada beberapa catatan ya, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Boleh ya Pak Abdurrahman? Apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching ya, dan indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi itu seperti apa? Suaranya Paman. Halo? Ya, cek halo. Ya. Alhamdulillah sudah benar Bukus. Tinggal bagaimana saya meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal saya menjadi coach yang profesional. Iya, luar biasa ya. Tadi selain dari kemampuan skillnya ya untuk dijadikan sebagai tujuan utama ya, tadi kalau tidak salah ya saya dari percakapan Pak Abdurrahman ya, di mana Pak Abdurrahman udah menerapkan prinsip coaching ya berupa kemitraan yang mendengarkan mendengarkan aktif dan menggali potensi coaching ya. Nah, jadi Pak Abdurrahman ya semoga apa yang merupakan tujuan yang ingin ya Pak Abdurrahman lakukan ke depannya bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga ya percakapan tadi dengan coaching ya itu bisa maksimal untuk Pak Abdurrahman sendiri dan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri Pak Abdurrahman sendiri ya di sini. Nah, oke, mungkin itu saja Pak Abdurrahman ya. Semoga Baik Bu. proses coaching ini bermanfaat ya untuk ke depan.